Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Nurhidayati dengan NIM 222121210 kelas HKI 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang dilalah. Pengertian dilalah secara bahasa dan juga secara istilah. Pengertian dilalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dalalah, dalalatun, dalalatan yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadullu yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Pengertian dilalah secara istilah yaitu penunjukan suatu lafaz nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Macam-macam dilalah itu ada dua, yaitu dilalah lafziyah atau wadihah dan juga dilalah ghairu lafziyah atau ghairu wadihah. Dilalah lafziyah atau wadihah yaitu dilalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Ada 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Tetapi yang urutan yang paling jelas itu muhkam, mufassar, nas, dan juga zahir. Pertama itu ada zahir, yaitu lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafadz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafadz yang dengan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud, tergantung penamaannya kepada lafadz lain, namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan dari kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentahsis, mentakwil, dan menasahnya. Kedua, nas, suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas merupakan kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan juga dinasah. Contohnya itu masih sama seperti yang zahir tadi ya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara zahir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan dari kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Dalalah nas pada ayat ini yaitu jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga yaitu mufassar. Mufassar, lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditahsis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contohnya itu terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki dilalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Kata mi'ata tidak bisa diartikan jumlah lain. 100 kali 100 ya 100. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Yang keempat adalah muhkam, yaitu suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan adalah yang tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mungkin mempunyai kemungkinan ditakwil, ditahsis, ataupun dinasah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz.
Contohnya itu dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Wa'lam annallaha la ilaha illallah, yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Misal lain yaitu keharaman menikahi istri Rasulullah. Berikutnya, dilalah yang kedua adalah dilalah ghairu latfiyah atau ghairu wadihah, yaitu dilalah yang tidak jelas penunjukannya terhadap suatu hukum. Ini ada 4 macam juga, yaitu kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Tingkatannya itu dari kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Yang pertama itu ada kafi, yaitu lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contoh itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Ayat di atas memang cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika diterapkan ayat tersebut kepada pencopet dan penjamret. Karena kan kalau mencuri itu sembunyi-sembunyi, tapi kalau mencopet dan menjamret itu dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua ada muskil. Muskil adalah suatu lafadz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafadz tersebut. Contohnya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', yang artinya, dan para istri yang diceraikan atau wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali khuru'. Menurut ulama Hanifiyah, khuru' diartikan sebagai masa haid, tetapi menurut ulama Syafi'iyah, khuru' diartikan sebagai masa suci. Yang ketiga adalah mujmal, yaitu suatu lafadz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafadz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat. Yang keempat adalah mutasabih. Mutasabih adalah suatu lafadz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya itu pada surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Pada surat Yasin Yasin. Pada surat Al-A'raf Alif Lam Mim Shad. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.